Pada Agustus 1831, di tengah tanah Jawa yang subur, tepatnya di Adireja Banyumas, lahirlah seorang anak priai bernama Raden Bey Arya Wiryatmaja. Sosok yang mengubah wajah ekonomi Indonesia, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi lewat sebuah visi yang nyaris tak dikenal masanya. Keadilan finansial untuk semua. Arya Wiryatmaja tumbuh dalam lingkungan birokrasi kolonial dan memulai karirnya pada usia 21 sebagai juru tulis kontrolir Belanda. Di balik mejanya sebagai juru tulis muda, ia melihat langsung ketimpangan rakyat tercekik, pegawai kecil tergadai, semuanya terjebak dalam jerat utang rentenir. Kondisi lingkungan ini justru mempertajam kepekaannya terhadap penderitaan rakyat kecil. Semakin lama, Wiryatmaja memahami mekanisme keuangan kolonial. Bunga utang yang tingginya mencapai 120% per tahun bukan hanya memiskinkan, tetapi mematikan harapan pribumi jelata. Tahun 1863, saat menjabat Wedana Batur, Wiryatmaja mulai bereksperimen, mengumpulkan dana dari para priai dan menyalurkannya ke petani dengan bunga rendah dan tanpa jebakan. Bagi zaman itu, konsep ini revolusioner, bukan hanya soal uang, tapi tentang martabat. Karirnya pun terus melesat hingga menjadi Patih Purwokerto pada tahun 1879. Suatu hari, saat di sebuah pesta khitanan yang meriah, ia menemukan kejanggalan. Sohibul Hajat hanyalah seorang guru bergaji 75 gulden, tapi pestanya senilai 4.000 gulden hasil pinjaman dari lintah darat. Wiryatmaja lalu meminjam uang kas masjid, jumlahnya sama persis, untuk melunasi utang si guru. Sebuah keputusan yang membuat atasannya S. Seberg, kolonialis Belanda, terheran-heran. Uang kas masjid kugunakan untuk membebaskan rakyat dari lintah darat, tegas Raden Bey Arya Wiryatmaja. Seberg awalnya khawatir, tapi setelah menyaksikan dampak positif dari aksi Wiryatmaja, ia justru menjadi pendukung setia. Atasan Belanda itu bahkan membantu mengumpulkan dana dari priai Purwokerto, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri, untuk mengganti kas masjid yang dipinjamkan. Dari kepercayaan atasannya dan masyarakat Purwokerto, Wiryatmaja menggagas lembaga bernama De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Ini adalah bank simpan pinjam pertama bagi rakyat pribumi. Bank yang berakar dari empati, bukan eksploitasi. Bank ini menyediakan pinjaman maksimal 100 gulden. Bunga hanya 2% dan angsuran yang disesuaikan dengan masa panen. Tahun 1912, bank yang dirintisnya telah membebaskan lebih dari 12.000 keluarga dari rentenir.
Setelah 50 tahun mengabdi, Wiryatmaja akhirnya pensiun pada 1907 dengan gelar Raden Arya. Tapi warisannya terus hidup dan berkembang. Bahkan saat Jepang menduduki Indonesia, meski mendapat tekanan, model ini tetap hidup dalam koperasi, lumbung desa, dan semangat gotong royong. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia memahami betapa vitalnya warisan Wiryatmaja. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 1946, bank ini dinasionalisasi sebagai Bank Rakyat Indonesia. Nama penuh makna yang menegaskan komitmennya pada rakyat kecil. Pada 1968, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengembalikan fokusnya ke akar pembiayaan perdesaan, seperti yang dulu dicita-citakan Wiryatmaja. Hari ini, di era digital yang melahirkan teknologi finansial, jejak Wiryatmaja masih terasa. Dalam setiap pinjaman mikro dan setiap peluang usaha kecil, ada harapan masyarakat untuk bisa maju dan berdaya. Raden B. Arya Wiryatmaja bukan hanya membangun bank, tapi juga memberi harapan bagi mereka yang selama ini hanya diajari untuk menerima nasib.